Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Monica, Sakilah, Anissa Pratiwi, Daeng yang masih terus mengikuti live teaching pada hari ini ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk minggu ini kita materinya masih materi review ya, masih tentang organisasi bentukan Jepang dan juga nanti antara kekejaman dan penderitaan ya. Jadi untuk psikologi minggu ini kita ulangan harian yang kedua. Nah, saya hanya membuat 5 soal di sana, silahkan kalian kerjakan ya dengan baik. Lanjut saja saya akan bagikan hasil reviewan PPT. Oh tidak, sebelum PPT saya mau nampilkan dulu video ya. Ada video ini berdurasi 5 menit, saya ambil di YouTube. Jadi saya mohon izin pada pihak YouTube ya untuk membagikan, untuk ditonton kepada kalian. Silahkan. Nanti kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kalian boleh ajukan ya. Silahkan kalian tonton. Mual ini. Nah, ini bisa kelihatan ya videonya ya. Perkataan saya, hancurkanlah. Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin, ini adalah sebuah video yang real, yang nyata, di mana untuk menarik para Romusa itu juga. Jadi orang-orang Indonesia, para pemimpin-pemimpin Indonesia itu juga memberikan sugesti-sugestinya, ya, memberikan sugesti untuk apa? Untuk para Romusa, bahwasanya Romusa itu bukanlah tenaga kerja paksa, tetapi pahlawan, katanya seperti ini. Jadi kalian akan lihat nih, kalian dengarkan ya. Apa yang dikatakan oleh orang Indonesia yang memotivasi teman-temannya itu untuk menjadi Romusa. Bangsa kita, yaitu Inggris, Amerika. Nah, jadi pekerja-pekerja Romusa itu ya dianggap bahwasanya apa? Mereka nanti akan mengalahkan ya tentara-tentara asing seperti Inggris, Amerika yang mereka dengar akan kembali merebut Indonesia. Jadi seperti di awal yang saya katakan bahwasanya apa? Bahwasanya Jepang itu seberusaha mungkin mereka itu ingin menjauhkan penjajahan bangsa-bangsa Eropa untuk kembali ke Indonesia. Makanya propaganda yang mereka lakukan adalah Jepang itu adalah saudara, orang-orang Eropa itu adalah para penjajah yang harus memang dijauhin dan memang harus dibantu oleh Jepang ya untuk untuk penjauhan tersebut gitu. 71 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan Portugis hingga Jepang. Banyak pahlawan-pahlawan yang rela mati untuk melawan para penjajah. Banyak sekali tindakan oleh penjajah kepada bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kerja paksa Romusha. Romusha adalah tenaga kerja paksa pada masa pendudukan bala tentara Jepang. Tenaga kerja paksa ini diambil secara acak oleh militer Jepang dengan melibatkan aparatur pemerintah. Nah, kalian bisa lihat ya, badannya tadi kan itu baru-baru datang ke tenaga-tenaga Romusanya, artinya masih sehat-sehat mereka, karena tenaga-tenaga mereka itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya prinsip Jepang masuk ke Indonesia itu menanamkan prinsip ekonomi perang. Nah, dan sejumlah pemimpin pergerakan rakyat. Luasnya daerah penduduk Jepang menyebabkan Jepang memerlukan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Jepang memerlukan Romusha itu untuk mengerjakan proyek-proyek militer mereka, baik yang ada di daerah pendudukan maupun di luar Indonesia.
Para pekerja ini terdiri dari laki-laki desa miskin yang berusia antara 16 sampai 60 tahun. Ambo dulu setahun. Kalau kalian lihat ya, ini adalah mantan Romusa. Jadi bapak ini, Bapak Sutarman ini, itu kalau kita lihat tuh aslinya nih bukan orang Padang, bukan orang Sumatera Barat. Nah ini yang saya ceritakan kemarin, bahwasanya apa? Bahwasanya memang para pekerja-pekerja Romusa itu memang sengaja memang diambil dipekerjakan misalnya di Sumatera Barat, yang bukan orang Sumatera Barat tapi orang Jawa, orang Kalimantan, supaya apa? Supaya nggak ngerti bahasanya ketika dia melarikan diri seperti itu. Penduduk setempat itu nggak ngerti apa yang dibicarakan orang tersebut, karena kita kan memang ya pada masa kolonialisme, pada masa Belanda, kemudian pada masa masuknya Jepang, bahasa persatuan kita itu belum ada, jadi hanya masih menggunakan bahasa-bahasa daerah saja, jadi belum ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa daerah. Sampai 42 dibawa oleh Jepang ke Sumatera Barat ini, yaitu ini sekolah kan, tiba di Sumatera Barat ini. Alat ini ada alat sekolah dia. Alat dia yaitu membuat yaitu jalan kereta api tahun 62. Tidak hanya di Indonesia saja. 42 katanya, di tahun 42 dia. Jadi alasan dia didatangkan itu bukan untuk alasan pekerjaan, tetapi alasan untuk pendidikan. Nah, seperti itu memang banyak sekali ya, janji-janji Jepang kepada Indonesia, kemudian janji-janji yang manis. Nah, seperti itu dia. Pekerja Romusha dipaksa untuk melakukan kerja di luar negara Indonesia seperti di Burma, Muang Thai, Vietnam, Malaysia, dan Sarawak, dan pulau-pulau bagian timur. Dari kira-kira 500.000 orang yang dikirim kerja paksa, hanya sebagian kecil saja yang kembali setelah perang usai. Di tempat-tempat mereka bekerja, mereka diperlakukan secara kasar. Kesehatan tidak dijamin, makanan tidak cukup, serta pekerjaan yang sangat berat. Sini mulai nampak ya, kurus sudah badannya nih, udah mulai kurus. Artinya apa? Artinya memang makanan yang diberikan itu sangat kurang sekali, kemudian istirahat itu kurang, sangat kurang sekali. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya pembangunan yang dilakukan misalnya Dendles sendiri, Dendles kan melakukan kerja paksa juga kan, kerja rodi namanya, untuk pembangunan jalan antara Anyer sampai Panarukan ya. Tapi kalau misalnya si Jepang ini memang melakukan Romusa itu memang nggak kenal waktu dia. Jadi waktu istirahatnya hanya beberapa jam saja, malam pun mereka kerjakan untuk mengerjakan apa? Nembus bukit-bukit ini ya, nembus bukit. Jadi memang wilayah-wilayah di Indonesia kan kalian tahu sendiri ya, daerah perbukitan, daerah gunung-gunung. Nah, itulah yang harus dikerjakan untuk apa? Untuk sarana transportasi. Bahkan seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya apa? Pembangunan ya, jalan-jalan, kemudian bangunan-bangunan yang lain, bangunan ruang bawah tanah itu sangat banyak sekali di masa Jepang. Jadi Jepang itu sangat ini sekali untuk pembangunan di bawah tanah ya, ruang bawah tanah. Kalian bisa lihat nanti di film Hiroshima ya, pemboman Hiroshima itu rata-rata di kota Hiroshima itu mereka punya ruang bawah tanah. Jadi ruang bawah tanah itu digunakan mereka itu untuk tempat persembunyian ya, ketika nanti pasukan-pasukan penyerang ya ataupun negara-negara penyerang seperti Amerika ingin menyerang, kemudian bunyi sirine berbunyi. Nah, orang-orang Jepang yang tinggal di Hiroshima itu harus bersembunyi di bawah tanah itu. Termasuklah di Indonesia juga mereka membangun ruang bawah tanah tersendiri. Bahkan untuk pakaian, para Romusha hanya menggunakan celana dari karung goni untuk menutupi auratnya. Bahan karung goni sendiri merupakan bahan yang tidak nyaman dikenakan dan menjadi sarang kutu. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tentu saja menjadi sarang bagi penyakit, sehingga banyak di antara Romusha yang meninggal di tempat kerjanya karena sakit, kekurangan makan, serta
Ini yang kalian lihat, ini sering sekali, gambar ini sering sekali kelihatan ya. Kalau misalnya kalian lihat di buku-buku sejarah ataupun di arsip-arsip, ini gambar ini sering sekali ditonjolkan, dilihat. Nah, kalian lihat nih, pakaian-pakaian yang seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya memang di masa Jepang itu kita pakaian-pakaian kita itu memang sangat tidak layak, nggak terbuat dari kain lagi, tetapi dari goni ya, yang sangat nggak bagus sekali untuk tubuh ya. Itu udah syukur, kenapa? Ya menutupin tubuh mereka aja itu udah syukur sekali, karena memang luar biasa kejamnya. Makanya ada judul dari materi ini, antara kekejaman dan penderitaan. Nah, lihat ini tinggal rangka-rangkanya saja. Oke, kita lanjut lagi. Kecapaian ataupun kecelakaan. Soekarno mengatakan, Romusha merupakan luka bangsa yang tidak pernah kering. Bahkan luka itu akan terbawa hingga dirinya mati. Nah, kalian pernah saya lihatkan kan surat yang ditujukan ya untuk Soekarno. Ini adalah balasan dari pernyataan Soekarno dari surat tersebut. Namun, dia menyatakan ada harga mahal yang harus dibayar. Dalam persoalan Romusha ada harga yang harus dibayar. Harga itu adalah suatu kepentingan yang sangat besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Harga itu tidak bisa untuk ditawar-menawar lagi. Kemerdekaan Indonesia adalah bayaran bagi para Romusha yang tidak akan pernah habis, bahkan tidak akan pernah terbayar oleh materi, perjuangan, bahkan siksaan yang tidak pernah kita alami. Sekarang jadikanlah suatu penghormatan yang besar, yang cinta kepada tanah air kita Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Segenap pengorbanan rakyat tersebut bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Oke. Itu saja mungkin ya sekilas tentang ini ya tentang video tadi yang saya tampilkan. Jadi video tersebut berdurasi 5 menit, bercerita tentang bagaimana kekejaman ya dan penderitaan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Ya, memang benar yang dikatakan oleh Soekarno, ada harga mahal ya, ada harga mahal yang harus yang harus kita berikan terhadap kemerdekaan. Nah, tapi nanti ya ketika Jepang itu Jepang itu keluar daripada Indonesia, itu Jepang keluar daripada Indonesia tidak meminta izin juga sebelumnya. Kalau Belanda kan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang, itu ada perjanjiannya. Nah, Jepang kalah itu nggak menyerahkan wilayah Indonesia gitu kepada Belanda lagi. Makanya saya katakan bahwasanya bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu pada 1945 itu belum sah secara de facto and de jure. Kenapa? Karena memang belum ada pengakuan dari Belanda, yang memang pada saat itu ya Belanda itu kembali menang melawan Jepang, dan Jepang itu kalah tanpa syarat ya kepada Amerika dan sekutunya itu siapa ya, Belanda. Nah, seperti itu dia. Jadi ketika Jepang itu menyerahkan diri kepada Amerika pada saat itu, nah Indonesia itu berada di dalam kekuasaan vacuum of power. Artinya apa? Ada kekosongan kekuasaan, dan itu diambil cepat, diambil kesempatan terus kepada bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri. Seharusnya kan nggak boleh. Nah, makanya setelah 1945 Belanda itu kembali masuk lagi. Belanda itu kembali melakukan agresi militernya, walaupun kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah memproklamasikan dirinya untuk kemerdekaan, artinya udah merdeka, dan ada beberapa negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Mesir, ya kan, kemudian ada India yang pada saat itu mengakui kemerdekaan, tetapi banyak negara-negara termasuk Belanda sendiri belum mengakui. Sampai nanti 1949 lah Belanda itu mengakui secara de facto dan de jure ya bahwasanya Indonesia benar-benar merdeka. Itu kalau
kalau cerita dari sejarah. Oke, nah itu ya mungkin bisa saya jelaskan tentang tentang materi kali ini antara kekejaman dan penderitaan. Nah, untuk review materi berikutnya saya akan bagi kepada ini dia. Ya, ini nampak ya, organisasi pergerakan massa pada pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Ini sudah kita bahas, ini hanya mereview saja ya. Yang pertama ada peta pembela tanah air. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya organisasi peta ini ya adalah organisasi yang memang dibentuk oleh Jepang itu adalah asli militer. Ya, dia nggak semi atau bukan militer, ini asli militer. Dalam peta ini ya pembela tanah air ini adalah organisasi yang benar-benar mengajarkan kepada nanti para pengikutnya, para anggotanya itu benar-benar bagaimana memegang senjata, kemudian berperang, taktik perang. Nah, seperti itu. Jadi peta ini ya kalau dari sejarahnya peta ini merupakan cikal bakal dari TNI sekarang. Ya, nanti peta pada masa pendudukan Jepang, kemudian setelah merdeka namanya TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Masa kita udah merdeka namanya masih Tentara Keamanan Rakyat sih? Akhirnya nanti dirubah jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tapi asal muasalnya adalah dari pembela tanah air ataupun peta. Ya, ini adalah bentukan dari Jepang, organisasi militer bentukan Jepang. Oke, berikutnya adalah kita lihat ini. Ada Gaku Kotai, ya Gaku Kotai seperti yang saya katakan adalah laskar pelajar, ya laskar pelajar ini adalah semi militer, di mana nanti para pelajar itu selain diajarkan pendidikan yang hanya kalau pendidikannya hanya sekitar 30%, 70%-nya itu lebih, ya kan, itu lebih kepada militernya, tetapi ini adalah organisasi semi militer. Kemudian Heiho itu asli militer, di mana mereka Heiho ini adalah barisan cadangan prajurit, tapi mereka militer ini ya. Senendan adalah barisan pemuda juga militer. Nah, kemudian Fujinkai semi militer, ini adalah barisan yang dikepalain ataupun dianggotain seorang para perempuan-perempuan. Kemudian ada Putra, ini non militer ya. Putra ini adalah organisasi yang mengumpulkan para golongan cerdik cendekiawan atau golongan-golongan pintar untuk membantu Jepang dalam menganalisis perang ya. Artinya mereka nggak ikut berperang, tetapi mereka orang yang berada di balik layar untuk memberikan semangat, kemudian memberikan motivasi bukan saja kepada Jepang tetapi lebih banyak kepada bangsa Indonesia untuk membantu Jepang. Ini adalah orang-orang Indonesia, orang-orang petinggi di Indonesia, diantaranya adalah Soekarno. Kemudian ada Jawa Hokokai, ya Jawa Hokokai ini adalah perkumpulan orang-orang Jawa. Kemudian ada Jibakutai, kemudian ada Kebodan dan Kepentai. Ini adalah organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Nah, oke, mungkin sampai di sini saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang review materi ya. Jadi review materi kita itu ada 2 hari ini. Yang pertama adalah tentang organisasi tadi ya, yang barusan organisasi bentukan Jepang. Kemudian yang kedua adalah tentang kekejaman dan penderitaan yang berkisah tentang para pekerja-pekerja dari Romusa. Oke, mungkin itu saja. Saya berikan waktu untuk satu penanya. Silahkan yang ingin bertanya yang berkaitan dengan materi kita. Silahkan, Nak. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan kerjakan di psikologi untuk ulangan hariannya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik. Saya tutup saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.